Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bil mulki malikni quluba bi asriha wa bir rusli arsilni mulukan tawadu'an sa'altu bi'ainil izzi ya rabbi nazratan tu'izzu biha qadri wa bil izzi urdifan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, summa shadaqallahul azim. Mu'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur karunia Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhir ini, hari ini, di Jumat ini yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, baik di bulannya maupun di harinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat maghfirahnya kepada kita di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini. Marilah para hadirin, kita perbaharui iman kita, kita tingkatkan ketakwaan kita. Seringkali khotib mengingatkan setiap pekannya agar kita tetap berjuang istiqamah dalam ketakwaan. Maka daripada itu, untuk menyongsong masuknya bulan suci Ramadan, tentu kita sebagai insan, sebagai hamba Allah, jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang merugi dunia maupun akhirat. Sering kita dengar dan familiar di kalangan kita ayat suci Al-Quran menerangkan wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tak jarang seringkali dipakai oleh anak-anak di sekolahan untuk baca doa, baik ingin pulang maupun ada hafalan-hafalan tertentu di dalam kelasnya. Ayat ini booming, ayat ini seringkali dilewatkan. Padahal ayat ini menegur kita jangan sampai jadi insan yang rugi di dunia maupun di akhirat nanti. Wal asri, demi masa. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kerugian dalam hal apa? Tentu seringkali kita lewati masa-masa itu. Seringkali kita mengabaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu wajib maupun sunnah, seringkali kita abaikan. Apalagi bulan yang baik, bulan yang berkah yang sudah kita duduki saat ini. Bulan Rajab sudah berlalu, bulan Sya'ban sedang kita duduki saat ini.
Jangan sampai di bulan Rajab adalah bulan penanaman amal kebaikan. Di bulan Sya'ban adalah tempat penyiraman tanaman-tanaman tersebut. Jika tanaman itu baik dan disiram dengan baik dan rutin, maka akan kita dapati hasilnya di bulan suci Ramadan nanti akan berbuah entah itu berbuah baik ataukah berbuah buruk. Tentu akhirnya nanti di bulan Syawal kita meraih yang namanya Idul Fitri. Baikkah buahnya? Apakah malah banyak busuk? Karena amal ibadah kita tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai dengan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama saling mengingatkan untuk dalam hal kebaikan. Inilah yang diterangkan dalam surah Al-Asr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali siapa? Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita sudah beriman dan tinggal satu, amal saleh kita sudahkah kita lakukan? Berbuat baik dengan sesama sudahkah kita lakukan? Beramal saleh menghadap Allah sudahkah kita lakukan? Jangan hanya iman ada di dalam hati, namun pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan jauh dari syariat agama Islam. Ayuhal hadirun, jamaah rahimakumullah, wa amilus salihat. Sudahkah kita beramal saleh, baik itu ibadah kepada Allah, baik itu sesama manusia kita sudah berbuat baik, ataukah kita malah selalu berbuat buruk dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan guru kita. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini untuk mengambil makna yang luar biasa. Kita hidup di dunia hanya dititipkan oleh Allah kekayaan, ilmu yang banyak, semua itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah katakan di ayat yang terakhir, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengajak dalam hal kebenaran. Apalagi akan masuk bulan Ramadan, tentu kita akan melihat teman-teman kita, saudara kita, famili kita, mungkin masih ada yang tidak mau berpuasa. Dia sehat, dia tidak ada halangan sedikit apapun, tapi dia tidak mau berpuasa. PR untuk kita orang-orang yang beriman. Ajak saudara kita, famili kita, dia masih muda, masih energik untuk berpuasa, ajak untuk beribadah, takarrub ilallah. Jangan sampai sahabat kita, teman kita, famili kita terjerumus ke dalam api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matamu, maka tegurlah dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Jika kita ada kekuasaan, jika kita berpengaruh di tempat itu, maka kita tegurlah, kita ajak dalam kebaikan. Tidak mampu kita dengan kekuasaan kita, tidak mampu dengan tanda tangan kita, tidak mampu dengan aturan-aturan yang kita dirikan di tempat itu, maka yang kedua, fa'illam yastati fabilisani, maka dengan lisan, dengan teguran. Sekarang secanggihnya handphone kita manfaatkan untuk berdakwah, kita syiarkan agama Allah, mewakili dari bibir kita, mewakili dari lisan kita. Kita ketik di snap kita, WA kita, di sosial media yang lainnya, menyebarkan syiar agama. Jangan kalian malu dan tabu dengan nilai-nilai agama yang kalian share di sosial media. Ayo kita ajak famili kita, teman kita, agar mereka jangan jauh
terjerumus ke dalam kesesatan. Ayuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu jika kita tidak bisa, mengetik pun tidak bisa, bicara tidak bisa, terakhir wa illam yastati wa biqulbi, dengan hatimu, mengerutu hatimu, membenci orang-orang yang berbuat maksiat, itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalaulah hati tidak mengerutu, kalaulah hati kita tidak ada rasa cemburu, tidak sakit hati, kecewa dengan orang-orang yang bermaksiat, maka kita keluar dari keimanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan mari kita yang masih energik, masih produktif untuk beribadah, jangan bermalas-malasan. Jangan sampai iman kita lemah gara-gara handphone yang kita punya, gara-gara game yang kita punya. Lemah iman gara-gara handphone, lemah semua kemauan untuk mencari ilmu pun tidak ada gara-gara handphone. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Atur, kita sudah dewasa, kita sudah ada akal pikiran. Ayo kita ajak teman-teman kita, jangan sampai dia lupa dengan Allah, dia lupa dengan asal muasal penciptaan dirinya. Kita ini semua diciptakan dari tetesan air yang hina. Allah ciptakan kita ke dunia dengan sempurna. Kenapa kita harus menghina diri kita sendiri, menjadikan diri kita hina di depan Allah, hina di depan masyarakat, hina di depan orang tua, karena kita jauh dari Allah, karena kita jauh dari kebaikan. Maka daripada itu, ayo kita ajak saudara kita, teman kita, famili kita untuk menuju Allah, mentaqarrub ilallah, dekati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persiapan-persiapan yang matang untuk menyongsong bulan suci Ramadan kita sudah siap. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bersenang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, belum masuk bulan Ramadan kita sudah semangat untuk berbuat kebaikan, berinfak, berpuasa sunnah, sehingga masuk bulan suci Ramadan kita semakin mantap untuk mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sehingga kita melupakan kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kita lakukan. Ini saja, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.